Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Budi. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Mana Romin sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ini alhamdulillah kami mendapatkan tugas untuk di program CGP untuk modul 3.1 di demonstrasi kontekstual tentang bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari dari berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah masing-masing Pak. Mohon maaf Pak, nanti kami minta waktu sebentar dan di sini ada beberapa pertanyaan yang menjadi panduan untuk wawancara pada kesempatan kali ini Pak. Nun sewu Pak, untuk langsung saja bagaimana Bapak Budi sebagai kepala sekolah di SMK Negeri Jateng Purbalingga dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, jadi berkaitan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau moral di SMK Negeri Jateng Purbalingga ini, setiap kegiatan instansi sekolah mesti kasus-kasus mesti ada. Cuma kasus-kasus itu ada yang sifatnya mungkin berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Dan semua kasus itu ada yang terkait dengan kaitannya dengan etika, ada yang terkait dengan moral. Berkaitan dengan etika biasanya itu kasus-kasus yang pelanggaran siswa itu karena sekolah SMK Negeri Jateng Purbalingga kan sekolah berasrama. Nah, kadang pelanggaran itu pelanggaran tata tertib, kadang tidak betah tinggal di asrama, terus hanya anak pulang tanpa izin, sehingga menjadi kekhawatiran sekolah untuk anak-anak yang melakukan seperti itu. Terima kasih Bapak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Mungkin seperti kasus yang kemarin barusan mungkin AIS itu. Jadi seperti kasus AIS itu sebenarnya kan ya sebenarnya sebagai kepala sekolah ya tidak menginginkan adanya kasus seperti itu. Ya, tapi itu kan sekolah juga tidak bisa menghindari permasalahan itu, sehingga sebenarnya kasus AIS itu sebenarnya kasus anak yang memang sudah sekolah belajar di sini sudah mau 3 tahun, misalnya itu kelas 12, tetapi merasa ya tidak betah karena tinggal di asrama. Sebenarnya tidak betahnya itu bukan karena rasa mati, itu bukan permasalahan AIS sebenarnya, tapi sebenarnya ada permasalahan lain mungkin di keluarga ya, sehingga dampaknya ke sekolah. Tapi dari kasus itu sebenarnya sekolah sudah mengambil kebijakan, memberi kesempatan pada AIS itu untuk bisa menenangkan diri, istilahnya dengan keluarga itu untuk ya bersama-sama dulu. Tetapi karena waktunya itu yang diberi waktu batasannya itu sampai melebihi, ya tetap sekolah kan punya kebijakan yang ada tuh Pak. Sehingga apapun ya harus sekolah itu harus mengambil istilahnya peraturan itu dengan sebaik-baiknya. Yang mana menerapkan aturan itu ya kita itu tidak mengambil keputusan sepihak, tapi tetap sebelumnya kan kita mengkaji dulu, istilahnya mencari data-data dulu sebenarnya permasalahan-permasalahan itu apa sebenarnya, sehingga itu untuk bisa mengambil keputusan. Jangan sampai kita itu merugikan ya sekolah dirugikan atau lagi siswa dirugikan. Nah, harapannya keputusan diambil ada keputusan kesepakatan antara orang tua dan sekolah itu memang sama-sama sepakat untuk keputusan itu kebaikan di sana. Terima kasih Pak. Selanjutnya langkah atau prosedur yang biasa dipakai bagaimana Pak dalam mengatasi itu? Apabila ada kasus di sekolah
itu prosedurnya itu otomatis kita itu mengumpulkan data dukung dulu. Misalnya tidak langsung mengambil keputusan final, tapi kita melalui proses yaitu dari bawah dulu. Apabila itu kejadian siswa dengan guru atau siswa dengan siswa, otomatis kita mencari istilahnya sumber berita dulu atau mencari permasalahan, akar permasalahannya apa. Nah, dari bawah. Nah, kemudian dari bawah itu dikoordinasikan dulu, istilahnya diatasi dulu permasalahan itu sampai benar-benar bisa terselesaikan. Apabila di bawah itu tidak terselesaikan, maka nanti akan diteruskan ke tingkat yang lebih atas, umpamanya dari wali kelas, kemudian ke guru BK, kemudian ke kesiswaan. Nah, nanti kalau sampai kesiswaan kok kasus juga tidak selesai, maka perlu dibawa ke manajemen, ya kita rapatkan di manajemen. Nah, setelah di manajemen nanti akan menghasilkan keputusan yang terbaik seperti apa. Jadi tidak langsung kita memutus keputusan sepihak, tapi tetap kita menelusuri dulu akar permasalahan itu, sehingga keputusan akhir untuk mengambil kebijakan itu tepat dan tidak akan ada istilahnya saling menyalahkan. Berarti kesimpulan awal adalah melibatkan semua unsur yang ada di Pak. Betul. Selanjutnya Pak, untuk apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika Pak? Yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan itu adalah keputusan itu diambil bukan karena keputusan saya sendiri, tapi keputusan yang sudah dirapatkan dan sudah menghasilkan keputusan terbaik, sehingga kepala sekolah memutuskan permasalahan itu istilahnya benar-benar sudah adanya proses yang dijalankan, sehingga mengambil keputusan itu istilahnya akan lebih bijak karena sudah melalui proses. Sekarang melibatkan dukungan dari banyak pihak. Betul. Baik, kemudian yang menjadi tantangan Pak selama ini dalam pengambilan keputusan Pak dalam masalah dilematika itu bagaimana? Tantangan dalam mengambil keputusan jelas ada, karena mengambil keputusan itu adalah sesuatu hal yang memang kadang itu berhubungan dengan ya mungkin kebijakan dan juga hati juga ya, karena kalau kita ngambil keputusan itu belum tentu dianggap benar oleh orang yang menerima keputusan, tapi kadang juga bisa dikatakan benar oleh orang yang melihat keputusan itu, sehingga untuk mengambil keputusan tidak langsung yang tadi saya sampaikan itu tetap proses kita jalani, kita lakukan suatu komunikasi dengan para unsur pengambil kebijakan, sehingga dari proses itu maka pengambilan keputusan bisa kita lakukan, dan mengambil keputusan itu pun tidak langsung istilahnya kita itu merugikan, masih merugikan di sini ya, tetap keputusan diambil dengan bijak, dengan baik, yang sama-sama saling legowo istilahnya keputusan. Kemudian di dalam menentukan atau penyelesaian kasus tersebut, apakah ada jadwal tersendiri Pak? Misalkan ketika kasus terjadi di hari Senin, apakah harus menunggu hari Selasa atau akhir pekan, atau langsung dilaksanakan penyelesaian kasus tersebut Pak di hari itu? Jadi kalau ada permasalahan kasus itu kita melihat kasusnya seperti apa. Kalau kasusnya itu kasus yang harus diselesaikan hari itu juga, maka harus kita selesaikan. Tapi kalau kasusnya itu adalah kasus yang memang butuh waktu yang panjang, maka otomatis kita harus mengatur waktu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tapi yang baik itu dalam menyelesaikan kasus itu ya siapapun yang mengalami atau mendapatkan kasus, kalau bisa hari itu juga diselesaikan. Jangan sampai istilahnya mengulur-ulur. Karena kalau mengulur-ulur waktu akan akibatnya itu akan tidak baik, karena nanti bisa juga mungkin lupa, bisa juga terus menambah kasus yang lain lagi dan sebagainya. Maka siapapun yang menemukan kasus harus diselesaikan pada saat itu juga. Apabila membutuhkan koordinasi, barulah langkah berikutnya adakan koordinasi komunikasi supaya tidak berlarut-larut nih Pak. Baik Bapak, kemudian faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan Pak terhadap kasus tersebut? Untuk memutuskan suatu kasus ya otomatis ada faktor-faktor yang sangat mendukung untuk mengambil keputusan, atau faktor-faktor yang
mempermudah, yaitu pertama ya sebelum mengambil keputusan kita lakukan koordinasi, kita lakukan komunikasi antara pihak yang punya masalah sama sekolah, kemudian pihak yang bermasalah dengan sekolah. Jadi kita koordinasikan jadi untuk dukungan dari semua pihak, ada guru, wali kelas, kemudian ada juga orang tua, kemudian para unsur wakaf, bahkan bisa juga melibatkan unsur dari eksternal, mungkin perlu bantuan istilahnya instansi lain atau aparat ya, itu perlu kita lakukan. Itu untuk faktor-faktor yang bisa membantu, mendukung untuk menyelesaikan permasalahan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ini yang terakhir Bapak, pembelajaran apa yang dapat panjenengan ambil dari pengambilan keputusan dilema etika Pak? Dari kasus-kasus yang sering dihadapi itu menjadi suatu pembelajaran yang baik untuk bisa kita menjadi pengalaman ya, dimana dengan adanya kasus itu otomatis kita akan lebih hati-hati lagi, akan lebih bijak lagi dalam mengambil suatu keputusan, karena belum tentu keputusan yang diambil itu adalah diterima oleh orang banyak, tapi bisa juga menjadi hal yang tidak baik. Tapi dengan keputusan yang bijak, keputusan yang baik, harapannya itu adalah keputusan yang bisa diterima oleh orang banyak, sehingga hasil akhirnya pun keputusan itu tidak berdampak luas, tapi akan berdampak lebih baik untuk meningkatkan hal yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Seperti itu. Masya Allah. Ini terima kasih Bapak. Mudah-mudahan wawancara ini bisa menambah pengetahuan kami selaku di CGP tentang bagaimana seorang pimpinan atau atasan mengambil keputusan terhadap banyak faktor ya, di antara kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ini tentu saja akan menjadi pelajaran yang menarik dan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan kami juga berdoa mudah-mudahan di SMK Negeri Jateng di Purbalingga tidak ditemukan kasus-kasus yang berat, sekalipun ada muncul kasus bisa diselesaikan dengan sangat bijaksana. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Terima kasih. Sukses selalu Pak. Amin. Amin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Heri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya Pak, ini mohon maaf Pak, saya Roni dari SMK Negeri Jateng di Purbalingga. Kebetulan kita ada tugas untuk program guru penggerak, yaitu di modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang bagaimana seorang CGP ini melakukan analisa terhadap hal-hal yang terjadi tentang keputusan, bagaimana proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari dari paradigma prinsip pengambilan pengujian keputusan di sekolah dan lain sebagainya. Nah ini mohon maaf, kami tugasnya adalah mewawancarai dari kepala sekolah yang ada tentang bagaimana yang menjadi keputusan terhadap satu kasus tentang dilema moral dan lain sebagainya. Ini nanti kami akan ada beberapa pertanyaan Pak. Mohon untuk bisa membantu kami supaya proses dari kegiatan ini berjalan dengan lancar. Pak Heri, menurut saya sebelumnya boleh kami kenalkan bahwasanya Pak Heri ini adalah kepala sekolah di SMK YPLP Purbalingga, betul nggih? Ya, YPLP Perwira Purbalingga. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Baik, nun sewu Pak Heri, bagaimana pendapat Anda untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Iya. Jadi kalau kita berbicara masalah identifikasi terhadap bujukan moral, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu dilema etika atau bujukan moral. Kalau saya membaca dalam sebuah literasi itu yang namanya dilema etika atau bujukan moral adalah sesuatu yang memang posisinya sulit ya bagi seorang untuk bisa memutuskan, karena memang dua-duanya itu dianggap benar, dan kita harus memilih di antara salah satu dari
terjadi dalam sebuah sekolah, misalkan antara seorang guru dengan siswa, atau mungkin antara kepala sekolah dengan guru, atau mungkin juga antar siswa itu sendiri atau antar guru. Nah, kasus-kasus yang mungkin sering terjadi di sekolah itu biasanya yang berhubungan dengan anak, dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, kemudian bagaimana siswa tersebut bisa mengikuti aturan itu atau tidak. Nah, di situ biasanya akan terjadi sebuah keputusan yang cukup sulit, yang mungkin bisa masuk kategori dilema etika atau keputusan moral itu sendiri. Oh, baik, terima kasih Pak Heri. Kemudian bagaimana ketika Anda sebagai seorang kepala sekolah mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengambil atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi dalam mengambil keputusan tentunya kita tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak, gitu. Tapi terlebih dahulu kita harus melakukan kajian terhadap masalah tersebut, kemudian mengidentifikasi masalah tersebut, dan kemudian juga melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, terutama dari tim manajemennya, atau kalau berhubungan dengan siswa maka dengan siswaan atau guru PK atau wali kelas, sehingga proses pengambilan keputusannya itu betul-betul melibatkan semua stakeholder yang ada. Jangan sampai kita melakukan keputusan itu berdasarkan atas sepihak atau mungkin secara emosional dan sebagainya. Jadi harus ada data-data yang kita kumpulkan, fakta-fakta di lapangan yang ada, kemudian kita melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, termasuk juga konfirmasi. Barangkali kalau misalnya itu melibatkan anak, kita harus ada konfirmasi kepada anak, ada pemanggilan, kemudian juga ada gelar kasus, supaya betul-betul kasus ini dilihat itu tidak hanya dalam satu pandangan saja, tapi berbagai macam pandangan dari tim manajemen yang terlibat di situ. Baik Pak Heri, terima kasih. Berarti langkah-langkah dan prosedur yang efektif apa Pak ini yang panjenengan lakukan ini Pak? Langkah-langkah atau prosedur yang efektif tentunya sebagaimana dari sudah kami sampaikan, kita harus mencari data-data di lapangan yang valid, kemudian juga mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian juga melibatkan stakeholder. Contohnya misalkan ketika ada anak atau peserta didik yang dalam kesehariannya mungkin yang bersangkutan rajin, tapi tiba-tiba dalam satu masalah, karena ada masalah di rumah atau dengan keluarga, yang tersebut mungkin sering nggak masuk, nah kemudian langkah-langkah berikutnya otomatis kan mungkin sampai 3 hari masuk, maka wali kelas akan melakukan pemanggilan, konfirmasi, kemudian setelah itu ternyata masih belum ada perkembangan, maka wali kelas itu dengan guru PK-nya akan datang ke rumah yang bersangkutan untuk mengecek kondisi anak tersebut seperti apa, sehingga harus ada langkah-langkah yang prosedural yang dilakukan supaya masalah tersebut nanti bisa kita pecahkan dengan efektif. Baik Pak, terima kasih. Kalau boleh tahu kira-kira permasalahan yang paling berkesan selama panjenengan menangani kasus ini, dan apa tantangan Pak yang kemudian panjenengan mengambil keputusan di dalam kasus tersebut Pak? Ya, selama ini ada beberapa kasus yang memang hubungannya dengan dilema etika atau kebutuhan moral. Jadi kalau kami kan SMK yang masih dengan jumlah siswa 254, kemudian kalau kita melihat dari latar belakang anak dan latar belakang yang kurang mampu, kemudian motivasi juga sebagian kecil anak-anaknya adalah juga masih membutuhkan pembinaan. Dan masalah-masalah yang sering terjadi di SMK kami adalah masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi, anak mungkin dari rumah berasal dari anak yang mungkin kurang mampu, kemudian tingkat perhatian orang tua kepada anak tersebut itu juga minim, gitu. Sehingga ketika anak tersebut akan berangkat juga kadang-kadang ada yang mungkin tidak diberi uang saku dan segala macam. Itu pernah memang ada kejadian di SMK kami bahwa ada anak yang berangkat dari rumah itu tidak diberi uang saku, kemudian anaknya jalan sampai ke sekolah,
Tapi setelah terus menerus akhirnya mungkin anaknya lelah atau capek dan segala macam, akhirnya beberapa hari tidak bisa masuk, dan kemudian akhirnya kami mencoba untuk menelusuri dari guru BK kemudian dari wali kelas. Nah, ternyata memang permasalahannya adalah dari sisi ekonomi, termasuk dari perhatian sama orang tua karena anaknya tinggal sendirian. Orang tuanya ada di Jakarta, kemudian anaknya dengan mbahnya, dengan bahkan mungkin kurang perhatian apa segala macam, sampai akhirnya timbul satu masalah di mana yang bersangkutan itu tidak masuk sampai dengan beberapa kali, dan tingkat poinnya juga sudah melebihi ambang batas gitu, dengan prosedur yang sudah dilakukan oleh guru BK, kemudian juga wali kelas, kemudian juga ruang kesiswaan. Ternyata didapati anak tersebut memang sudah mencapai poin nggak maksimal. Nah, akhirnya kami melakukan musyawarah dengan guru BK, wali kelas, kemudian kesiswaan. Ternyata ada wali kelas atau mungkin guru yang mencoba untuk mengusulkan kepada wali kelas tersebut supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tua. Akhirnya kan timbul masalah, kemudian kita coba mendalami masalah tersebut sampai pada akhirnya ternyata penyebabnya tadi bahwa anaknya memang dari segi ekonominya kurang mampu, kemudian tinggalnya dengan mbahnya juga kadang-kadang ada uang kadang-kadang tidak, sehingga akhirnya kan sering tidak masuk karena untuk transport, kemudian untuk makan kesehariannya juga sulit gitu. Nah, akhirnya pada satu ketika kami sudah melakukan proses musyawarah itu, dilakukan pengambilan keputusan di mana anak tersebut yang tadinya mungkin diusulkan oleh teman-teman untuk dikeluarkan, ya karena kan juga kasihan ketika kita akan mengeluarkan anak dengan kondisi macam itu, kan juga kasihan melihat masa depan anak ketika nanti sudah dikeluarkan, kan mereka dia pasti akan tambah ya rendah motivasinya, kemudian juga tidak akan semangat untuk belajar, sementara dia kan juga harus mendapatkan pendidikan yang baik, minimalnya adalah bisa sampai dengan lulus SMK. Nah, akhirnya dengan mencoba melakukan pendekatan kepada pihak keluarga, kemudian juga pemahaman dengan teman-teman yang lainnya, anak tersebut memang tidak jadi kita keluarkan, tapi kita coba untuk membantu secara ekonomi, kemudian kita usulkan ke beasiswa PIP, kemudian akhirnya yang bersangkutan bisa kita bantu untuk bisa mendapatkan beasiswa, dan akhirnya yang bersangkutan pun bisa tetap sekolah. Karena ketika kita memberikan keputusan kepada anak tersebut supaya yang bersangkutan itu dikeluarkan atau kembali kepada orang tua, tapi juga tidak ada jaminan karena orang tuanya kan juga kondisinya jauh, kemudian juga sama mbahnya gitu kan. Ya ini kan juga termasuk sebuah keputusan yang cukup dilematis ketika melihat kondisi anak tersebut dari sisi ekonominya kurang, kemudian juga sementara kita aturannya memang harus dikeluarkan, tapi kan melihat dari kondisi seperti itu maka kita juga harus ada empati kepada anak tersebut supaya dia tetap bisa sekolah, karena pada dasarnya anak adalah anak yang rajin. Ya. Baik, ini kisahnya cukup dramatis sekali ya, Pak ya. Betul. Jadi memang harus ada keputusan yang baik tentunya. Ya, nah, di dalam menyelesaikan masalah itu apakah diperlukan jadwal khusus, Pak? Misalkan di setiap akhir bulan, atau ketika masalah itu sudah meruncing dan sudah dibutuhkan adanya eksekusi langsung, atau mungkin ada perlu waktu tersendiri, Pak? Ya. Nah, jadi kami kan memang ada jadwal dari bidang kesiswaan itu bahwa setiap minggunya memang ada jadwal untuk perwalian parenting dengan anak, sehingga itu wali kelas BK juga mempunyai kesempatan untuk menggali berbagai macam informasi, termasuk juga ketika ada kasus-kasus apapun itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu, karena setiap minggunya ada evaluasi dari segi kehadiran, kemudian juga dari segi perkembangan anak dan sebagainya. Nah, kemudian setiap bulannya kami juga ada rapat koordinasi yang melibatkan seluruh wali kelas dan BK, sehingga ketika sudah ada penanganan dari wali kelas setiap minggunya itu diharapkan sudah selesai sampai di situ. Tapi ketika belum, maka akan kita coba lakukan penggalian informasi sekaligus penyelesaian masalah
setiap bulannya. Sehingga kalau agenda khusus ya paling mingguan dan bulanan. Oh begitu. Ya, kecuali kalau ada kasus insidental yang urgent ya itu memang kita langsung melakukan koordinasi. Berarti tergantung dengan bagaimana parahnya masalah tersebut ya Pak ya. Kita melihat dari sisi urgensinya, Urgensi. ada masalah tersebut yang memang betul-betul harus kita selesaikan secepatnya ya kita langsung Segera. segera mungkin melakukan koordinasi. Baik Pak Heri. Kemudian di dalam menyelesaikan kan tentu saja dibutuhkan pihak ketiga atau tidak. Nah ini perlu kami pertanyakan karena boleh jadi dalam satu masalah itu tidak bisa selesai oleh satu pihak dari pihak sekolah, mungkin bisa melibatkan yang lain atau bagaimana Pak Heri? Nah kalau selama ini sih memang karena kasusnya relatif tidak begitu berat, artinya ya mungkin kalau hubungannya dengan kriminal di luar atau mungkin ada hal-hal yang merasa dirugikan oleh pihak luar, itu mungkin kita harus melibatkan pihak luar atau pihak ketiga. Tapi selama ini sih memang kasus-kasus yang terjadi masih bisa kita selesaikan secara internal, sehingga selama ini belum membutuhkan pihak ketiga. Setidaknya mungkin juga ada komunikasi dengan wali murid mungkin iya, ya. betul. Kalau itu pasti kalau misalkan ternyata harus melibatkan dari orang tua wali, ya betul itu memang juga termasuk. Baik Pak Heri, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Dari hal-hal yang telah disampaikan panjenengan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika itu ya. Artinya yang semestinya keputusan sudah dibuat, peraturan sudah dibuat untuk mendisiplinkan siswa, tapi kemudian ada kejadian yang ternyata tidak bisa diselesaikan dengan itu, tapi menggunakan faktor-faktor yang lain. Nah ini apa yang bisa ambil pelajaran Pak dari hal seperti ini? Ya, pelajaran yang dapat kita ambil ketika menghadapi sebuah kasus yang hubungannya dengan dilema etika atau kejutan moral, bagaimana yang tadi sudah kami ceritakan, itu adalah yang pertama, bahwa ketika kita mempunyai kasus dengan anak atau dengan siapapun, maka yang pertama kita harus betul-betul mendalami kasus tersebut, kemudian mencari data dan fakta yang sebenar-benarnya supaya kita bisa memperoleh data yang real di lapangan. Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh secara emosional dalam mengambil sebuah keputusan, tapi harus rasionalnya jalan, logikanya juga jalan, dan kita juga harus memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru yang lainnya bahwa ketika kita akan memberikan punishment kepada anak, maka kita juga harus memikirkan bagaimana masa depannya nanti ketika kita langsung memberikan vonis atau mungkin keputusan yang merugikan mereka. Jadi empati lebih kita kedepankan daripada sekedar emosional. Kemudian yang ketiga, yang namanya aturan di sekolah kan yang memang karena sekolah sendiri kan adalah lembaga sosial gitu ya. Kemudian juga lembaga yang mempunyai tanggung jawab yang berat untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sehingga ketika kita berhubungan dengan anak, ya tentunya kita harus mencoba untuk ya menggali informasi yang ada dengan sebaik-baiknya, dan kemudian juga bisa membantu, karena kita bukan lembaga yang memang peradilan ya gitu ya, sehingga kita kan lembaga sosial yang memang bertugas untuk membantu anak-anak yang memang membutuhkan bantuan. Masya Allah, ini sangat menginspirasi Pak Heri Ya. Kalau boleh sedikit saya sampaikan bahwasanya mengutip dari apa yang panjenengan sampaikan bahwa sekolah adalah lembaga sosial yang tentunya berbeda dengan peradilan ya. Artinya hukum yang ada di ranah hukum peradilan jelas berbeda ya, dengan lembaga di sekolahan yang kita lebih banyak berpihak kepada murid tentunya, humanis, karena dalam rangka untuk memanusiakan manusia, mencerdaskan anak bangsa dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Heri ini atas wawancaranya dan waktu yang telah disediakan. Ini tentu saja sangat bermanfaat untuk kami ya. Dan ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk teman-teman kita semuanya, teman-teman guru di CGP atau bahkan guru-guru yang lainnya, karena inilah salah satu yang harus kita kedepankan ketika berperan sebagai seorang pemimpin di sebuah sekolahan. Ketika menghadapi permasalahan, tentu saja keputusan yang dibuat tentu adalah yang terbaik ya untuk kita semuanya.
Sekali lagi terima kasih Pak Heri, mudah-mudahan sehat dan sukses sekolahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.